Buat kalian yang sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, mungkin sebagian kalian akan mengalami resiko jika DC tersebut mengancam akan menyebar foto kalian sedang selfie dengan memegang KTP kalian. Nah, foto ini biasanya diambil ketika teman-teman saat mengajukan pinjaman online ya. Jadi dari mana DC tersebut mendapatkan foto itu? Jelas dari si aplikasi pinjolnya saat kalian mengajukan pinjaman. Sebenarnya data ini tujuannya adalah biar DC tersebut ketika menagih tidak salah orang dan tahu kalian itu yang mana. Ya, fotonya diambil dari kalian ketika memegang foto selfie KTP kalian sendiri. Jadi ini merupakan sebuah hal yang harusnya nggak boleh disebarkan, nggak boleh ditunjukkan orang lain karena sifatnya sensitif. Ada data pribadi kalian di situ, yaitu KTP kalian. Biasanya kalau DC yang ngerti, itu mereka cari aman nih. Kadang foto KTP kalian yang selfie itu di blur atau mungkin disensor. Tapi ada juga yang secara terang-terangan menyebarkan foto selfie KTP kalian itu. Biasanya mereka menggunakannya untuk menghina kalian. Ini adalah foto kalian, terus kemudian di bawahnya kata-kata, tolong jangan maling, tolong yang bertanggung jawab, tolong jangan kabur, tolong jangan bawa lari atau kabur uang perusahaan dan lain sebagainya. Ketika teman-teman menghadapi masalah seperti ini mungkin kalau masih dikirimkan di kalian, oke lah, nggak masalah. Tapi kalau sudah masuk ke ranah publik, di mana ini foto ini diposting atau mungkin foto ini dikirimkan ke DM Instagram teman kalian, ke kontak-kontak darurat kalian, ke HP kalian, itu sebenarnya sudah pelanggaran ya. Di mana itu termasuk pelanggaran privasi berat, di mana ada KTP kalian, data rahasia, dokumen legalitas negara pribadi kalian yang disebarkan oleh mereka. Nah, dari sini kalau teman-teman punya bukti, misal nih ya, misal di DM di Instagram teman kalian dan teman kalian ngasih tahu, minta untuk di-capture-kan ya, minta untuk di-screenshot, suruh kirim ke kalian dan kalian ancam balik DC-nya. Kalau masih melakukan hal seperti ini, akan dibawa ke jalur pidana terkait masalah penyebaran data pribadi. Teman-teman bisa mengancam dua hal. Yang pertama adalah mengancam menuntut si pinjolnya bahwa DC-nya sudah melakukan tindak kriminal penyebaran data, tolong segera dihentikan, dan juga teman-teman bisa menuntut si DC tersebut. Dua-duanya bisa kalian laporkan karena dengan dugaan penyalahgunaan wewenang serta untuk penyebaran data pribadi. Harusnya foto itu tidak boleh disebarkan dan ditunjukkan orang lain. Tapi kenapa bisa sampai ke orang-orang lain? Itu kan yang jadi pertanyaan ya. Jadi kalau sampai hal ini terjadi, teman-teman harus segera proses aja. Karena jangan ditunda-tunda, segera laporkan. Minimal ke pinjolnya langsung ya. Kalau kalian biarkan ya foto kalian akan tersebar. Sebenarnya resikonya nggak cuma malu aja ya, resikonya banyak. Salah satu resiko terberat adalah data kalian itu diajukan atau digunakan untuk mengajukan pinjaman di pinjol lain. Ya oke lah, banyak orang yang berpendapat itu nggak bisa bang, karena kan rekening kita itu kan harus atas nama kita untuk pengajuan pinjaman. Nah gimana tuh ceritanya? Mereka mengajukan pinjaman di pinjol lain, tapi pakai KTP dan foto selfie kita, tapi uang rekeningnya masuk ke kita. Nah nggak gitu. Kadang ada teknologi yang mana kadang itu digunakan oleh para penipu-penipu dengan memanfaatkan virtual account yang kalau kita tulis itu rekeningnya itu atas nama kita, padahal ya uangnya masuk ke kantong-kantong mereka. Saya juga jujur ya nggak tahu bagaimana caranya mereka melakukan hal tersebut, tapi yang saya tahu banyak hal ini dimanfaatkan oleh DC-DC untuk membawa kabur uang nasabah yang mau bayar pinjol mereka. Jadi kasusnya simple. Mereka menagih ke rumah, mereka memaksa bayar minimal berapa, memberikan sebuah virtual account, kalau kita transfer ya menggunakan MBCA dan lain sebagainya, itu tertulis atas nama kita virtual account-nya. Tapi uangnya nggak masuk ke perusahaan pinjol yang kita pinjam, tapi masuk ke kantong pribadi mereka dan itu orangnya langsung menghilang. Nah ini artinya kita sudah kena tipu dan uang kita dibawa kabur oleh mereka ya. Jadi harapan saya teman-teman jangan sampai ini terjadi. Sebaiknya kalau sudah ada indikasi seperti itu langsung segera laporkan, jangan ditunda lagi. Oke, terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.